Shalom saudara sekalian, hari ini Selasa 26 Mei 2026, Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Saudara, hari Minggu lalu kita gereja memperingati hari turunnya Roh Kudus. Peristiwa ini dikenal sebagai hari Pentakosta. Nah, bagi orang Yahudi pada zaman dahulu berkumpul pada hari Pentakosta atau yang dikenal sebagai Shavuot atau hari raya 7 minggu, saudara, bermakna ganda secara historis. Setiap laki-laki Yahudi diwajibkan berziarah ke Bait Suci di Yerusalem untuk merayakan dua tujuan. Pertama, mengucap syukur atas hasil panen atau gandum, saudara ya. Secara pertanian, ini adalah festival panen musim semi yang menandai berakhirnya masa menuai gandum, di mana mereka mempersembahkan buah sulung kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah hari raya peringatan. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai yang menjadi pedoman hidup bangsa Israel. Jadi peringatan ini penting sekali, saudara, bagi mereka di zaman itu. Nah, setelah turunnya Roh Kudus, maka makna Pentakosta lebih dalam lagi, karena itu adalah hari berdirinya gereja yang ditandai dengan Injil kepada segala bangsa. Hari ini saya mengajak saudara merenungkan dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 ini tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri manusia. Tentu yang utama adalah melahirbarukan orang berdosa seperti yang disebutkan dalam Yohanes 3 saat Yesus menyampaikan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan dari roh. Yohanes 3 ayat 5 dan 7. Tetapi pada nasi yang kita baca hari ini ada 3 aspek utama pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang berdosa tidak suka mengakui bahwa dia berdosa, karena itu mengakui kelemahan. Itu memalukan, sama seperti Adam dan Hawa yang bersembunyi malu setelah mereka berdosa kepada Tuhan. Iblis itu menggoda kita untuk merasa diri benar. Tapi saat Roh Allah menguasai kita, dia akan menyadarkan kita akan dosa. Kita akan menghancurkan ego kita, merasa diri benar kita. Saudara, yang paling utama dosa apakah yang disadarkan oleh Tuhan? Itu Roh Kudus dikatakan dalam Yohanes tadi. Yang utama adalah dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus, ayat 9. Maksudnya begini, saudara ya. Saudara tidak percaya pada saudara Gunung Maston, bahwa saudara Gunung Maston yang sedang saudara dengarkan ini adalah pendeta di Elwood Indonesian Presbyterian Church di Sydney. Walaupun memang benar dia pendeta di situ, saudara ya. Tapi saudara nggak percaya. Itu nggak dosa, saudara. Itu bodoh namanya. Karena kita nggak mau belajar dari pengetahuan, fakta. Saudara tidak percaya ada ikan paus sepanjang 30 meter karena saudara tidak pernah melihatnya. Itu bukan dosa. Itu bodoh namanya, karena kita tidak mau belajar dari ilmu pengetahuan. Tapi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, walaupun saudara tidak pernah melihat dia, itu dosa. Bukan hanya bodoh secara intelek, tapi dosa secara rohani. Maka arti sebaliknya adalah saat engkau percaya Yesus, maka dosamu diampuni. Amin, saudara. Ya, karena tidak percaya, maka dosa kita itu dosa kalau engkau tidak percaya Yesus. Pada waktu engkau percaya Yesus, maka dosamu diampuni. Itu konsekuensi logisnya. Nah, yang dibutuhkan oleh Tuhan dari kita adalah pengakuan percaya. Ini yang dikatakan juga dengan pengakuan dosa. Padahal Tuhan sudah tahu kita berdosa, nggak perlu kita ngaku-ngaku dengan mulut kita. Tapi dengan adanya pengakuan, maka akan diberikan pengampunan. Itu sesuai dengan 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan tidak butuh informasi. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu isi hati kita yang paling dalam sekalipun. Tapi dia perlu konfesi, pengakuan. Tidak hanya informasi, tapi yang diperlukan Tuhan itu konfesi kita, pengakuan kita. Saking pentingnya, saudara, pengakuan dosa, maka kita memasukkan itu menjadi satu urutan dalam ibadah kita. Nah, saudara, ada 2 lagi tentang penginsafan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang akan kita lihat besok. Hari ini, saudara ya, apakah kita orang yang mengaku Yesus adalah anak Allah? Maka kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Amin, saudara. Tuhan memberkati sekalian.